92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sudah di Palembang siang ini ya. Dan untuk di segmen Palembang Bisa, untuk hari ini Senin 6 Maret 2023. Kalau hari Senin itu kita berbincang-bincang ini mengenai UMKM ya. Apapun yang berhubungan dengan UMKM pastinya ya. Nah, di hari ini Senin 6 Maret 2023, jangan lupa juga nanti untuk ikutan telepon di 0711369977. WhatsApp juga di 082179279090. Bisa juga nanti Anda DM Instagram kita itu di @pro1rri Palembang, dan bisa live chat juga langsung ya melalui akun YouTube kita di akun YouTube RRI Palembang. Sudah tidak sabar lagi sepertinya ya untuk berbincang-bincang bersama narasumber yang hadir di siang hari ini pendengar ya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lewat segmen Palembang Bisa di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Hi everybody, my name is Stephanie. You can call me Money. Ya, sekarang kita udah di Palembang Bisa. Saya tiba-tiba kaget ada suara anak kecil ya. Nanti kita ke lagunya, nanti pendengar kita harus berbincang-bincang dulu nih bersama narasumber yang sudah hadir di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berbincang-bincang, akan belajar bersama juga lah ya bagaimana tentang perjalanan bisnis di siang hari ini. Kebetulan siang hari ini kita hadirkan ini rekan-rekan dari bisnis Kulaku Indonesia ya yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang ya. Oke, selanjutnya kita perkenalkan dulu nih, ada Rezaldi Bastarian, COO Kulaku Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, halo Mbak Tata. Hai juga. Selamat siang pendengar. Oke, baik. Selanjutnya juga ada Rido nih. Rido nih kepala produksi ya kalau di Kulaku Indonesia ya. Selamat siang Rido. Halo siang Mbak, selamat Oke. siang pendengar semua. Oke, wow. Saya diapit sama bujang-bujang ganteng ya, bujang-bujang belaga ya. Untuk Kulaku Indonesia, kita akan berbincang-bincang nih ya, Rido dan juga Reza, tentang perjalanan bisnis Kulaku Indonesia itu sendiri ya. Well, jadi perjalanan bisnis Kulaku Indonesia, ini kita narik napas dulu nggak nih? Kayak tegang banget sih Riza. Lumayan Reza deg-degan. tegang banget kayaknya. Enggak lah, biasa aja lah ya. Siap, Anggap siap. aja ini udah ganti suasananya. Kita lagi ngopi kan. Siap, oke. Ini kafe loh dong. Nanti mau diputerin lagu apa? Oke, jadi perjalanan bisnis Kulaku Indonesia. Kulaku Indonesia, kalau misalnya saya menyebutkan Kulaku Indonesia ya, pasti pendengar juga bertanya-tanya, ini apa sih? Ini UMKM apa sih? Ini perusahaan apa sih? Nah gitu. Jelasin dulu dong ke pendengar kita. Oke. Halo, selamat siang pendengar. Jadi sekalian memperkenalkan kali ya Kulaku Indonesia itu apa. Jadi Kulaku Indonesia ini adalah startup social enterprise yang bergerak di bidang agriculture, khusus untuk produknya pengolahan produk olahan kelapa. Ya. Olahan kelapa apa aja itu macam-macam. Kita end to end. Jadi mulai dari olahan dari cangkang, daging sampai serabutnya. Dan untuk saat ini produk kita sendiri itu ada di minyak goreng kelapa, terus ada di VCO, terus ada di santan bubuk, juga ada areng dan produk-produk lainnya yang lagi kita kembangkan. Gitu, Mbak Tata. Oke, berarti yang sudah dipasarkan itu minyak kelapa, VCO, arang, terus Ya. satu lagi tuh bubuk kelapa ya, Santan bubuk. santan bubuk ya. Kalau santan bubuk itu tuh masih proses nih, Mbak. Sebenarnya belum masih kita proses juga. belum Oke. dijualkan, tapi kemungkinan tahun ini. Oh, kemungkinan tahun ini ya. Oke. Udah mulai berjalan Kulaku Indonesia ini mulai dari tahun berapa sih? Jadi Kulaku Indonesia ini secara bisnis proses itu kita sudah jalan dari tahun 2019. 2019. Tapi masih kayak ya udah jual aja barang-barang yang bisa kita jual gitu kan. Iya. Nah, mulai jadi legal entity itu, mulai jadi PT itu di tahun 2021 ya, Do ya. 2021 terus kita mulai serius ngejalanin ini, mulai ngembangin produk-produk baru juga, sama yang pasti tadi karena kita social enterprise kita juga coba mengembangkan penerima-penerima manfaat yang kita kasih sejauh ini. Oh gitu. Jadi tapi memang dari awalnya itu
semua goalsnya itu memang udah tersetting di 2019 itu nggak ada berubah ya. Gini aja terus goalsnya Aku Laku Indonesia gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang ada yang berubah atau enggak sih, ada sih Mbak, jujur. Dari awal sampai ke sekarang itu banyak perubahan, shifting yang kita jalanin itu ada. Misalnya kalau misalnya kita ngomong perjalanan Aku Laku, masa lalu, masa kini dan masa depan. Iya. Di masa lalu itu awal-awal berdiri kita kayak orientasinya adalah B2C, business to customer. Jadi kita menjual produk langsung ke customer, ke end product gitu, end user gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita lihat makin kesini, ternyata justru yang banyak membeli kita itu tuh B2B, business to business. Jadi sekarang kita coba shifting nih produknya untuk mensuplai ke industri-industri lanjutan. Misalnya kayak industri kosmetik atau industri pangan ya, industri-industri lanjutan untuk tambahan olahan pangan kayak gitu. Nah, untuk kedepannya juga mungkin akan tetap fokus di B2B, business to business, juga pengen pelan-pelan kita penetrasi ke pasar customer juga, retailnya. Tapi memang untuk saat ini itu kita strong point-nya ada di business to business justru Mbak. Oh gitu, oke. Kenapa Aku Laku Indonesia namanya? Nah, oke. Saya sudah tahu kan, pendengar kita belum tahu aslinya. Okay. Boleh Rido mungkin cerita. Oke, Rido silakan. Ini kepala produksi di Aku Laku Indonesia. Banyak yang penasaran kenapa namanya itu Aku Laku. Sebenarnya Aku Laku itu sih bisa dibilang serapan kata dari bahasa Bugisnya kelapa. Kalau bahasa Bugisnya kelapa itu namanya tuh kaluku. Jadi kita untuk lebih modern itu nyebutnya biar anak muda banget itu, dan juga ada unsur doa-doanya gitu. Jadi makanya kita sama teman-teman sepakat itu namanya itu jadi Aku Laku. Oh, Aku Laku. Iya, benar. Oke. Biar laku terus ya. Biar laku terus ada doa. Sesimpel itu ya deh. Oke. Jadi Aku Laku Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana cara Aku Laku Indonesia dengan produk-produknya ini gitu ya, mengenalkan ya kepada masyarakat, kepada konsumen bahwa itu adalah produk dari Palembang misalnya ya, dari Sumatera Selatan. Oke, sebenarnya ada dua cara yang selama ini kita lakukan, Mbak. Iya. Di awal-awal kita berdiri memang kita fokus ke brand awareness-nya. Cara yang kita lakukan waktu itu kita ikut banyak kompetisi nih ceritanya. Ikut kalau misalnya kelas UMKM itu kan banyak nanti ada kompetisi UMKM apa, misalnya salah satu bank plat merah itu kan ada kompetisi UMKM-nya lah ya. Terus dari Bank Indonesia juga ada. Jadi kita memang banyak cara kita memperkenalkan produk ini dengan ikut kompetisi. Karena di dalam kompetisi itu kita juga ada sesi memperkenalkan produk, kita presentasi, dan pelan-pelan orang juga mulai notice nih. Sembari kita juga mempromosikan lewat sosial media pada saat itu. Nah, kalau dari sisi produk, nama produk kita sendiri sebenarnya kalau misalnya ini kelihatan ya? Iya dong. Nah, kalau misalnya bisa dilihat sendiri kan ada tulisan Bako ya. Jadi Bako ini juga singkatan dari Banyu Asin Coconut Oil. Jadi ya, jadi secara nama produk memang sudah di-highlight bahwa ini dari Banyu Asin, sentra produksi kita kayak gitu. Kurang lebih sih sejauh ini itu mesti Mbak. Sama juga kayak ya menjalin relasi-relasi dengan stakeholder, dengan pemerintah, dengan swasta, gitu sih. Oke, berarti dengan Bako itu tadi, Banyu Asin Coconut Oil-nya itu tadi ya. Iya, benar. Kita udah tahu nih bahwa ini adalah produk dari Sumatera Selatan ya, dari Banyu Asin gitu kan. Oke, kita tahan dulu, saya invite pendengar dulu ya. Silakan untuk bergabung kembali pendengar di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 ya. Berarti kalau misalnya kita berbicara soal perjalanan gitu kan ya, kan berarti dari awalnya banget ya, tapi kan nggak mungkin ya secara gamblang gitu kan ya, paling nggak ya spill lah tipis-tipis supaya ini juga bisa memotivasi pendengar kita ya, bahwa ini loh yang harus dipersiapkan, mulai dari persiapannya gitu kan ya, mungkin juga pembiayaannya gitu kan ya. Nah itu gimana tuh, bisa di share ke kita nih
Riza, ya Reza. Bisa. Share nggak ya? Iya. Tapi kalau misalkan yang menyangkut kayak rahasia perusahaan ya mungkin di-keep ya, nggak mungkin kan? Enggak. Aman. Aman ya? Dan kayaknya ini juga jadi apa Kayak ya? edukasi Iya, juga ke edukasi. masyarakat ya. Oke. Jadi apalagi kan kayaknya sekarang pemerintah itu lagi gencar-gencarnya untuk masyarakat membangun bisnisnya. Iya. Dan anak muda sekarang juga aku percaya mereka sepertinya lebih mudah untuk menjalankan bisnis di saat di era-era yang sekarang. Jadi kalau dari Kulaku sendiri ini tadi gimana ya caranya untuk Iya, dari mulai awal kan Kulaku ini merintis gitu kan ya, sampai dengan ternyata brandnya juga sudah dipatenkan gitu kan ya. Nanti kita kulik lagi tantangannya apa gitu kan ya. benar. Nanti kita ke bagian produksi lagi. Siap, Jadi siap. 1 jam ini benar-benar berbobot obrolan kita ya. Oke. Kalau kalau dari aku pribadi ya, menurutku yang terpenting itu adalah tim sih Mbak. Karena Tim ya. there is no Superman, yang ada super team kan. Oke. Nah, jadi mungkin di awal kita berdiri di 2019 itu ngejalanin bisnis yang ya udah produknya biasa-biasa aja, tapi justru dengan punya tim yang kuat, punya tim yang kreatif, kita jadi bisa tahu nih ternyata produk yang kita jual itu bisa di develop lagi untuk menjadi produk-produk lain. Nah, jadi pertama itu menurutku yang harus banget itu adalah punya strong team, punya tim yang kuat untuk ngebangun bisnis ini. Kalau sendirian gimana? Bisa, tapi mungkin akan berat dan jadi lama kayak gitu. Nah, setelah punya tim, terus sudah pasti produk yang emang proven ya, terbukti di pasaran kayak gitu. Nah, punya produk yang terbukti dan punya pasar yang mau menyerap pastinya. Jadi percuma kalau misalnya kita ngebuat produk yang rocket science gitu ya bahasanya, yang kayak advance banget nih produknya tapi nggak ada pasar yang menyerap, juga percuma kan. Jadi itu tadi sudah ada tim, sudah ada marketnya, pasarnya, terus permodalan, terus modal dapat dari mana. Jadi aku merasa beruntung banget ya bisa lahir di kondisi yang saat ini, di mana kesempatan kita untuk mencari permodalan itu bisa jauh lebih banyak dan aku juga kalau aku pribadi, aku tidak pernah menggunakan uang orang tua untuk ngejalanin bisnis ini. Benar-benar dari hasil tabungan dan kita fundraise. Jadi fundraise itu kita ikut, bisa kita ikut kompetisi, kita ikut inkubator bisnis atau akselerator bisnis, terus kita dipertemukan dengan para investor. Kita ada yang namanya kalau di startup tuh pitching. Kita memperkenalkan produk kita di investor-investor dan alhamdulillah kayak kita juga sekarang sudah dapat investor, dan dari situlah kita mulai bergerak nih, sudah punya tim, pasar, produk, terus dari investor itu. Gitu sampai akhirnya bisa di titik yang seperti ini. Oke. Berarti tadi kan sudah dibilang tim ya. Pertama kali Kulaku Indonesia ini SDM-nya berapa sih? Nah, sampai sekarang udah berapa sih? Sebenarnya belum banyak ya Dok. Mungkin Ido boleh cerita nih. Kalau di awal-awal dulu sih memang ya belum banyak. Kita dari awal itu emang berenam kan. Berenam itu kita semua ngerjain gimana ya, dengan berjalan waktu, dengan ya adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan, ya alhamdulillah sekarang sih walaupun masih belum banyak sih, alhamdulillah udah menambah gitu. Udah berapa sih Dok? Sekarang itu yang di kantor itu sudah 15 orang. Di lapangan sih yang untuk petugas lapangan sih ya lebih dari 20 lah. Oh gitu ya, berarti di kantor 15 ya, karena orang. kita kerjasama sama petani-petani di daerah di Banyuasin khususnya, jadi ya itu sebagai bagian dari Kulaku. Oke, nah tapi itu kan yang sekarang ya Dok ya. Ingat nggak sih dulu berapa orang? Cuman berenam ya Dok? Berenam aja. Berenam. Tapi ngomong-ngomong dulu kan berenam. Yang berenam ini masih stay di Kulaku nggak? Apa udah ada yang udah nggak gabung lagi? Masih. Alhamdulillah kita masih kompak sejauh ini. Oh gitu ya. Kayaknya Reza nih bentar lagi enggak. Jangan dong. Bercanda. Oke, baiklah ya. Oke. Nah, ini ada WA, saya bacakan dulu WA ya. Boleh. Dari 0821 8305 sekian, tidak disebutkan nama ya. Bagaimana dengan pabrik ekspor di Palembang? Ini maksudnya gimana? Mungkin agak lebih ini lagi kali ya, lebih detail lagi bisa kali ya Pak ya. Apakah mungkin Anda sudah punya tanggapan untuk menanggapi pertanyaan ini?
Pertanyaan bagaimana dengan pabrik ekspor? Iya di Palembang. Mungkin ini kali ya, pesaing kali ya, bisa dibilang gitu nggak sih? Kompetitor. Iya, kompetitor yang lain kali ya. Atau apa nih, Atau Dok? Kepala produksi ini Kulaku biasanya udah ekspor belum atau gimana? bisa mungkin. juga, Iya. bisa dua itu sih, Dok. Silakan. Ya, jelaskan. kalau sekarang sih kita lagi tahapan, Mbak. Memang Aha. udah ada penawaran dari beberapa buyer di luar sana, tapi memang kita sekarang lagi nyiapin sertifikat-sertifikat pendukung atau dokumen-dokumen pendukung. Ya doakanlah di tahun ini kita bisa ekspor gitu. Oke, Iya. tahun ini ya, Dok? Iya, amin. Oke, ditunggu loh, Dok. Ditunggu informasinya bahwa Kulaku nih, Mbak, tahun ini udah ekspor, Pak. Kan tinggal dibikin beritanya. Oh, Widih. kita punya rari.co.id loh. Boleh, Keren boleh kan? kalau bisa foto sama RRI. Mantap. Bisa juga akses di aplikasinya ya. Oh, iya RRI dong, Playgo udah ya. download Wah, kan? udah. Sekalian promosi. Oke, next saya bacakan lagi WA nih ada dari 08127888 sekian. Ada rencana untuk ngelirik lahan-lahan lainnya nggak sih? Seperti saya nih ada di Oku Timur. Oke, Oku Timur apa beras ya? Oku Nah, Timur. Ini mungkin Kulaku Indonesia juga akan ada rencana lain nggak sih selain yang tadinya memang mematenkan kelapa gitu? Kalau saat ini sepertinya belum sih Mbak, masih fokus di kelapa dulu. Karena kalau misalnya kita ngomongin kelapa aja itu produk turunannya tuh Banyak. banget. Heeh. Apalagi kayak yang sekarang para peminum kopi pada suka gula aren kan. Betul. Nah, itu kan bisa jadi salah satu produk yang Kue juga kan sekarang Iya. udah pakai gula aren. Jadi kalau dibilang melirik produk lain sepertinya saat ini belum. Tapi mungkin kalau dibilang melirik lokasi lain untuk perkebunan kelapa mungkin bisa. Oke, tetap kelapa gitu Tetap ya. kelapa. Oke. Nah, kita ke Rido nih. Do, tadi kan udah di spill nih bahwa ada produknya tuh ada kurang lebih 4 ya. Ada 4 ya. Masih banyak memang ada yang masih dikembangin gitu kan ya. Rido nih sebagai kepala produksi di sini melihat produk-produk dari Kulaku Indonesia ini ya yang paling menjadi fokus Rido dan teman-teman maksudnya dalam hal mengawasinya atau yang paling ada kan kita tuh di masing-masing produk kan ada yang membuat kita tuh yang ini nih yang paling bikin kita banyak kerjaan banget itu produk apa dong? Bener Mbak, bener katanya. Bener. Yang menyita waktu saya banget gitu kan ya. Oh jadi ketahuan nih nanti di dapur ya. Kalau sekarang nih Mbak, kan sekarang lagi mau deket Ramadan. Ya. Nah, salah satu produk dari Kulaku itu kita manfaatin air kelapa itu untuk Oh menjadi iya, nata de coco. betul. Nah, kalau sekarang itu ya kita memang lagi banyak fokusnya di sana. Kita ngembangin, kita kerjasama sama desa di Banyuasin di Muara Sungsang itu untuk memproduksi nata de coco dari air kelapa. Jadi kalau untuk sekarang sih ya itu Mbak yang paling banyak karena kita untuk persiapan. Karena Jadi ini yang paling mau dikembangin tuh ini ya iya, Nata de Coco. Saat kita ini. udah jalan sih tahun-tahun sebelumnya, tapi memang ini seasonal dia untuk Ramadan aja kita baru produce banyak. Oh Iya, gitu. Tapi ada produk yang bakal maksudnya gini, ada produk yang memang pure air kelapa banget nggak sih? Kayak misalnya minuman yang lain tuh kan ada kan yang Oh, iya. ada lah yang bungkusnya biru, Iya. kan ya? Ada nggak? Karena juga ada Kalau- produk santan juga kan, Iya, yang kalau- mengeluarkan air kelapa itu juga kan, Iya. air kelapa murni gitu, kayak jadi isotonik kita gitu kan? Oke. Kalau untuk air kelapa yang benar-benar dari air sih kalau sekarang sih masih belum sih Mbak. Karena kita baru ngolah airnya jadi nata de coco aja. Semoga aja kedepannya kita dengan belajar atau gimana kita bisa ngembangin lagi untuk buat itu sendiri di tempat kita gitu. Oh, gitu. Nambahin, Ya, boleh nggak? boleh banget lah. Sebenarnya dulu itu ada Mbak, kita jual kayak minuman cepat saji ya, dari air kelapa. Namanya doi, Doi. kepanjangannya apa tuh? Dogan ijo. Dogan ijo. Ah. Nah, jadi kayak minuman kayak ala-ala boba lah, tapi dari air kelapa dan lebih sehat. Cuman ternyata belum bisa compete nih, belum bisa bersaing di pasaran. Kenapa? Sepertinya masyarakat lebih memilih boba-boba atau es krim yang kekinian. Tapi sekarang kan kayaknya nih kan orang sudah beralih menjalankan gaya hidup sehat ya. Mudah-mudahan kan udah banyak ditunggu nih, gitu kan. Ayo doinya Iya, keluarkan boleh. lagi. bisa jadi. Nanti kalau kayaknya antusias cukup tinggi, Saya antusias.
Kita antusias loh. Karena memang apa ya? Saya juga penikmat maksudnya ya produk air yang kayak gitu. Karena saya lebih memilih air-air kayak gitu daripada misalnya saya harus memilih air-air kemasan yang lainnya ya, yang campuran dairy dan segala macam gitu. Karena alergi lebih Oh, banyak. oke, iya. Oke deh kalau gitu. Kita bacain lagi, ada WhatsApp lagi yang masuk dari 0811 788 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas, mendengar perbincangan di siang hari ini, saya mau nanya nih. Oke, butuh modal berapa sih untuk menciptakan usaha yang seperti ini? Wow. Tadi saya mau nanya ini ya, ternyata terwakilkan dari pendengar. Terima kasih loh Pak yang nggak disebutkan namanya. Oke, gimana tuh? Kalau ditanya butuh modal berapa, tadi ya kayak kita balik ke fokus pertama. Sebenarnya kita ngejalanin ini juga tanpa modal. Jujurly, Iya, tanpa modal. Tanpa modal. Jadi kalau secara aku pribadi, aku lebih penting ada tim. Oke. Karena dengan ada tim kita punya support system yang baik. Terus cari modalnya dari mana? Ya tadi kita ikut kompetisi, kita ikut banyak sekarang itu banyak BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang mereka kasih pendanaan. Kayak gitu. Nah, dari situlah kita mulai bisa tuh start bahkan pendanaan sekarang itu ada yang sudah bisa menerima ide, masih sebatas ide atau konsep. Jadi kita bisa kasih ide itu, terus kita minta didanai, itu bisa. Jadi sebenarnya kalau ngomongin modal di kondisi yang sekarang itu bahkan kita bisa, aku mungkin boleh bilang kita bisa ngejalanin usaha nyaris tanpa modal. Apalagi pemasaran bisa lewat sosial media, Instagram, YouTube yang kayaknya modalnya minim banget, modal handphone aja tuh bisa kayak gitu. Iya, jadi Jajat kita tuh juga bermanfaat banget ya rasanya ya dengan modal seperti itu. Nah, ini kan tadi awalnya kan melirik produk-produk yang ada di Kabupaten Banyuasin itu, yang kita tahu memang Banyuasin itu kan dia sebagai penghasil kelapa, karena di situ kan seperti mata pencarian ya, udah dibilang mata pencariannya itu adalah produknya kelapa ya, petani-petani situ. Nah, untuk yang tadinya mereka ini kan cuman menjual kelapa yang butiran gitu lah ya, yang nggak diolah gitu ya. Gimana cara teman-teman Kulaku Indonesia ini untuk mengajak mereka ini? Apalagi yang mengajak ini kan anak muda ya. Iya. Apa ngajak anak muda tiba-tiba kucuk-kucuk mau ngobrol sama mamang siapa, bibi siapa di situ kan gitu kan, untuk meyakinkan mereka bahwa kita bisa loh kayak gitu. Boleh, siapa Rido? Ini. Sweet Kalau- boleh. Oke, nah ya Rido boleh Rido. Ya emang tantangan kita itu ya kita bawa sesuatu yang baru ke mereka kan itu pasti tantangannya Iya, sangat nggak mudah mereka nggak menerima mudah. kan. Ya yang selama ini lakuin sih memang ya kita pas saat ngasih kita atau ngasih gimana itu kita apalagi petani itu butuhnya itu contoh. Jadi kita ketika contoh produk itu udah berhasil sih mereka ya mau datang ke kita bahkan gitu Mbak. Jadi kita harus kasih contoh terlebih dahulu kalau memang produk ini memang berhasil dan juga memang punya nilai jual ya makanya. Tapi jadi Kulaku kemarin membawa contoh apa yang dibawa oleh Kulaku? Oh, kalau karena kemarin kan belum ada produk ya. Kalau di awal-awal itu kita produksi untuk kopra sama arang. Jadi kita kasih contoh produksi yang baik itu tuh gimana. Jadi selama ini mereka misalnya sudah produksi tapi masih sering di reject sama buyer. Nah, kita kasih contoh yang baik. Nah, dengan kita kasih contoh yang baik itu mereka mau dengan sendirinya itu ikut ke Kulaku gitu. Karena sudah ada hasil jadi merekanya mau. Oke. Ingat nggak sih pertama kali respon mereka tuh seperti apa? Waduh. Pasti kan itu kan momen yang gimana gitu kan ya, nggak bisa dilupain sampai dengan sekarang. Ingat nggak Do? Kemarin Ya, itu pas pertama kali penolakan sih pasti ada sih. Apa sih anak muda nih ngomong ini gitu lah gitu. Sudah terlatih ditolak ya, Do ya? Ya bener. Tapi ya berjalan waktu lihat hasil berhasil ya mereka ya dengan sendirinya sih mau ikut sama Kulaku gitu. Jadi gitu memang di ya. awal tuh emang berat banget gitu. Jadi ya Butuh waktu berapa lama kalian meyakinkan mereka, mengajak mereka untuk gabung ini?
Sebenarnya jadi mungkin menambahi Rido dikit. Jadi selain kita kasih contoh produk itu, karena kita juga kalau kan ketika ada perubahan-perubahan itu kan rentan akan ada resistensi ya Mbak. Iya. Jadi apalagi petani-petani yang memang mereka sudah berpuluh-puluh tahun dengan cara mereka sendiri bekerja, rasanya kalau misalnya kita disrupsi cara kerjanya akan ada penolakan. Jadi yang bisa kita siasati adalah kita coba dekati anak-anak petaninya tadi. Jadi anak-anak petani itu kita guide, kita coba edukasi dan kita kasih beasiswa. That's why kenapa di Kulaku juga ada program beasiswa untuk anak petani kelapa. Karena kita percaya mereka-mereka yang akan menjadi tunas muda ke depannya yang akan melanjutkan generasi orang tuanya. Nah, balik lagi ke cara kita bisa mendekat ke petani-petani tadi dengan cara Rido kasih contoh produk, terus kita menawarkan program beasiswa. Alhamdulillah sih jadi lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Karena kita nggak cuman menawarkan dari sisi materi, tapi tadi dari sisi edukasi. Karena mostly orang-orang mungkin akan lebih peduli sama keluarganya dibanding hanya soal materi semata gitu kan. Jadi oke, misalnya kita bilang sama bapak-bapak petani kelapa, kita mungkin nggak bisa kasih contoh yang sekarang bahwa produk bapak itu akan dijual dengan sekian puluh ribu rupiah per kilogram, enggak. Tapi yang bisa kita kasih adalah kita edukasi anak-anak bapak biar anak-anak bapak tahu bahwa kedepannya produk-produk yang menjual, produk-produk yang akan laku di pasaran itu ini loh Pak, yang banyak dipakai di luar negeri itu ini loh Pak, kayak gitu. Itu sih, dan alhamdulillah prosesnya nggak terlalu lama ya gitu. Sekarang juga lebih bisa kita ngobrol ke mereka kayak gitu. Oke. Apalagi minyak kelapa kan kita tahu kan lebih sehat gitu kan ya. Oke, baiklah. Jadi seperti itu yang diterapkan oleh Kulaku Indonesia. Berarti ini juga memotivasi yang lainnya juga. Maksudnya ini kan juga menjadi pikiran orang-orang yang baru akan mulai gitu kan. Lah gimana caranya mereka kok bisa bertahan, terus juga bisa mengajak akhirnya. Berarti intinya jangan patah semangat ya. Ada jalan. Iya, ada jalan, dan maksudnya gini, kita kalau mau ngajak orang tuh ya memang by data juga gitu kan ya. Harus ada yang nggak bisa kita kucuk-kucuk cuman koar-koar doang gitu ya, kampanye doang tanpa menunjukkan contoh gitu ya. Oke. Nah, berarti kan berjalannya waktu, berarti kan mereka nih yang didapatkan mereka gabung di Kulaku kan juga tidak cuma memproduksi gitu kan ya. Mereka juga dapat edukasi dong. Nah, edukasi yang dikasih sama Kulaku sendiri untuk masyarakat di sana tuh seperti apa nih, Zat? Waduh. Oh, kita lempar-lemparan. Jadi tadi untuk tahun ini aja ya kita berbicara tentang edukasi, tentang training yang dikasih Kulaku itu kita kalau di Kulaku itu kita percaya bahwa kolaborasi itu akan semakin memperkuat kita. Justru kita tidak ingin menutup-nutupi informasi bagaimana cara masyarakat memproduksi produk A, produk B gitu. Mungkin buat sebagian orang itu bisa menjadi ancaman, bisa menjadi kompetitor kalian mungkin suatu saat. Tapi it's okay kalau emang mereka akan jadi kompetitor, berarti bagus dong. Berarti mereka bisa berkembang bisnisnya dari apa yang kita ajarkan. Nah, untuk edukasi kita di tahun ini aja kita sudah targetin ada 4 jenis training produk ya. Okay. Itu ada produk nata de coco, minyak, Keripik sama manisan kelapa. iya, keripik sama manisan kelapa, dan setiap tema training itu ada sub-trainingnya lagi. Jadi satu tema itu mungkin ada sekitar 4 sampai 5 kali pertemuan training di Muara Sungsang itu. Nah, itu yang kita coba edukasi ke masyarakat sana. Jadi mereka nggak cuman hanya ambil kelapa dijual kelapa bulat. Iya, butiran gitu kan. Iya, karena sayang value-nya akan hilang semuanya ketika mereka menjual kelapa bulat. Sedangkan kelapa bulat itu sendiri bisa dipecah-pecah tadi. Dari kulitnya, dari cangkangnya, bisa jadi nilai-nilai rupiah sendiri. Oke. Kalau cangkang dibikin apa sih? Tadi arang. Oh, arang Karbon gitu aktif ya. gitu. Oke. Iya.
Berarti itu yang diproduksi Kulaku juga ya. Oke. Kita break dulu ya. Boleh. Kita dengerin lagu ya. Iya, boleh. Siap. Mau lagu apa nih? Apa ya? Apa ya? Biar Bebas, nggak bebas, tegang. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana pendengar ya. Kita masih berbincang-bincang nih untuk di UMKM kita di hari ini. Kita bersama dua pemuda. Ini masih muda kan kalian ini? Apa udah tua? Alhamdulillah. Masih single kok. Masih single dua-duanya. Bukan itu yang ditanya. Oh iya, bukan. Kita masih bersama Riza mana nih Riza? Oke, kita masih berbincang-bincang di UMKM kita di hari ini di Palembang Bisa ya, di Senin 6 Maret 2023 bersama teman-teman dari Bisnis Kulaku Indonesia, ada Rezaldi Bastarian dan juga ada Rido di sini. Jangan lupa nanti Anda juga masih bisa terus untuk tanya jawab ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling, negativity lands. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. And it's no sacrifice, no sacrifice. It's no sacrifice at all. Mutual misunderstanding after the fight. Sensitivity build a prison in the final act. We lose direction, no stone unturned, no tears to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. Oh, it's no sacrifice, no sacrifice, no sacrifice at all. No sacrifice at all. Hey, no sacrifice at all. No sacrifice at all. No sacrifice at all. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini, itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya
gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi Bu. Nah ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Loh, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pekan Tilawatil Quran ke-53. Wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. 92,4 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahad frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih di Palembang Bisa. Untuk segmen hari Senin ini kita berbincang-bincang mengenai UMKM ya. Dan siang hari ini kita berbincang-bincang tentang perjalanan bisnis Kulaku Indonesia bersama Rezaldi Bastarian ya, COO Kulaku Indonesia, dan juga ada Rido juga. Rido ini kepala produksi dari Kulaku Indonesia ya. Nah, jadi kalau tadi kita udah bincang-bincang mengenai persiapan Kulaku itu sampai bisa seperti sekarang ini, tadi udah di-spill ya sama si Reza, terus juga pembiayaan juga sudah dikasih bocoran juga ya tentang apa yang mereka lakukan ya. Tujuan bisnis dari Kulaku juga sudah disampaikan ya. Mungkin kita ke produksi nih ya. Dari produksi tadi ya keempat itu tadi. Pertama kali mereka nih produksi tempatnya ada 2. Atau memang maksudnya gini, empat ini produk ini 4 ini berarti beda-beda tempat produksinya gitu ya. Nah, terus di produksi ini sesuai dengan permintaan pasar, apa memang Kulaku tuh sudah punya target dalam satu periode atau satu waktu tuh harus memproduksi berapa produk gitu? Ya, jadi sekarang sih Kulaku memang tempat produksinya itu memang ada di beberapa titik sesuai dengan produk-produknya masing-masing. Misalnya satu produk itu memang nggak bisa digabung, itu kan memang udah ada standar dari Badan POM dan lain-lain. Yeah. Kalau untuk targetan produksi sih memang kita sudah set jumlahnya itu sesuai dengan permintaan dari. Jadi kita produksi misalnya permintaan bayar ada berapa puluh ton, kita lengkapin itu per bulan gitu. Okay.
Jadi dari Kulaku itu nanti kerjasama sama kolaborator kita maintain untuk kualitasnya. Jadi produk yang sampai di buyer itu emang sudah sesuai dengan kualitas yang diharapin. Oke. Nah, pertama kali produk Kulaku ini dipasarkan di mana nih, Dok? Masih ingat nggak sih? Kemarin pertama kali kita memasarkan produk nih Kulaku Indonesia keempat-empatnya gitu. Iya, di awal-awal Kulaku tuh sih memang kita support untuk pabrik briket untuk produk arang. Jadi untuk awal-awal kita memang Jadi banyak di sana. udah ada. Sudah ada. Rekanan gitu Iya, ya. Oke. benar. Nah, Udah kalau ada minyak rekanan. kelapa, Kalau minyak kelapa kita bisa untuk yang ada di sini ini bisa dapat di Tokopedia atau Shopee gitu kan di e-commerce. Jadi bisa di sana sih tapi dapatnya. memang waktu pertama kali dipasarkan memang langsung sasarannya tuh ke ini ya, platform digital gitu ya. Iya, Oh. salah satunya. Enggak, kalau boleh nambahin ya. Iya. Kalau aku nggak salah tuh ya, pertama kali kita akhirnya nge-launch produk minyak ini tuh ketika acara kita ikut Festiar kalau nggak salah. Dari Bank Indonesia. Di sini di Palembang. Oke. Jadi kita di trigger tuh. Wah, ini bagus nih kalau misalnya dijual apa namanya? Pas satuan ada. kayak gini kan. Terus kayak oh, boleh deh dicoba kayak gitu. Akhirnya kita pertama kali tuh awal-awalnya kerja sama Bank Indonesia dulu nih ya. Sampai akhirnya kita taruh di platform online. Oh, gitu. Oke. Iya. Berarti belum masuk ke kayak market-market itu belum ya? Nah, kalau saat ini sudah sebenarnya. Oh, udah ya. Tapi justru di retail store-nya itu di Jakarta, bukan di Palembang, Mbak. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena baru mau nanya kenapa malah di Jakarta Iya. gitu kan. Karena Palembang retail store yang ada di Palembang ini rata-rata pusatnya itu kan ada di Jakarta. Jadi ketika kita minta kerja sama, mereka akan tes marketnya itu di Jakarta duluan. Jadi produk kita justru dipajangnya di Jakarta. Bisa beli di M-Block nih. M-Block Jakarta ya. Oh, di situ. Iya, Kan di itu baru ya kalau nggak salah ya. M-Block-nya Maksudnya baru. diperbarui kan gitu. Diperbaharui. Oh, gitu. Oke. Jadi nah, itu udah berjalan berapa lama tuh? Udah lama ya, dari 2021. Oh, alhamdulillah tidak mengecewakan ya. Alhamdulillah. Malah kita disuruh diminta Lebih banyak lagi? supply di M-Block Padang dan Jambi. Oh, Padang berarti dan lebih Jambi. banyak lagi ya. Iya. Oke. Justru nggak tahu kenapa nggak di Palembang ya? Itu juga aneh. Kenapa di Palembang nggak tembus-tembus nih kayak? Iya, kenapa ya? Apa jangan-jangan kita nih belum banyak yang menggunakan minyak kelapa gitu kan ya? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena dapur-dapur mama kita nih masih pakai minyak sawit gitu kan ya. Oke, beralihlah ke minyak kelapa ibu-ibu. Sekarang Karena lebih promosi. sehat ya. Oke, baiklah. Saya bacakan WhatsApp lagi yang udah masuk di 0821 7927 9090 ya. Dari 08952353 sekian. Salut dan kagum sama gebrakan anak muda Palembang yang begitu inovatif ya dalam peluang usaha pro rakyat atau petani. Yang saya cuma mau tanya, dalam pengembangan atau inovasi produk ini belajar dari mana? Apakah memang ada tim sendiri yang menguasai atau belajar sendiri gitu? Itu Sebenarnya kayaknya tadi udah di-spill dikit-dikit di awal ya. Cuma kayaknya mungkin baru bergabung ya, silakan. Ya, memang kita awalnya itu belajar sendiri, Pak. Tapi kita juga sekarang itu sudah kerjasama sama Unsri untuk beberapa produk itu untuk dikembangin. Jadi ya kita memang ya benar-benar nggak jalan sendiri sih. Jadi ada belajar juga. Oke. Termasuk ini ya, maksudnya mau mental berani banget ya. Maksudnya tuh ya saya salut loh sama Anda ini ya belajar sendiri. Langsung terjun lapangan gitu kan ya, tanpa babi ibu bebo gitu kan. Tapi sebenarnya kita tahu dong, selain ada Rido, Reza dan juga ada Mustafa juga gitu kan ya, yang nggak bisa hadir gitu ya. Nah, ini waktu pas kalian mau membentuk ini kan juga pasti riset dulu nggak sih? Iya, riset pasar pasti. Riset pasar pasti ya. Terus hasil riset mengarahkan Anda kemana nih? Mengarahkan kita kalau pada minyak kelapa ini. Oh, minyak kelapa. Yang pasti dari hasil riset itu mengarahkan kita, oke, kita jalan karena ya
Kalau misalnya ini Memang enggak, usaha yang lebih bagus tuh harus jalan daripada wacana mulu ya. iya benar. Sebenarnya paling gampang adalah kita lihat perusahaan sejenis ya. Karena di Indonesia sendiri pertama ada perusahaan yang mengolah kelapa, ada nggak banyak, tapi marketnya gede. Berarti sebenarnya kalau istilah-istilah startup tuh masih blue ocean, masih lautan yang biru gitu ya. Berarti sebenarnya ini profitable, tapi kenapa banyak nggak dilirik nih? Apalagi di Sumatera Selatan kayaknya rasa-rasanya belum ada perusahaan yang memang mengolah kelapa end to end. Iya. Ya, perusahaan itu adanya di perusahaan yang kita sebut barusan tuh adanya di Pekanbaru, Riau ya. Nah, jadi kenapa enggak nih kita coba kita ada deket sentra produksinya, kita deket kita juga punya pasarnya, ya udah kita coba buat ini. Jadi itu akhirnya mengarahkan kita pada keputusan yang ya udah ini bisa nih, sikat deh gitu. Kita jalanin aja. Nah, kan ini kan banyak dijualnya kan di kota lain gitu ya. Do ya. Nah, daya beli yang di kota sendiri itu seperti apa? Jangan nggak usah sedih gitu. Ya di Sumsel berarti ya? Di Sumsel ya. Kalau untuk produk, berarti ini kita kalau boleh kita bagi dua nih, di retail ataupun yang B2B ya. Iya, B2B. Kalau untuk retailnya sendiri, memang masih banyak marketnya itu dari Palembang dibandingkan kota-kota lain. Masih banyak dari Sumsel lah dibanding kota-kota di provinsi lain. Sumsel Jakarta itu. Nah, tapi kalau untuk produk B2B-nya sendiri, business to business, justru kita itu ke Jawa semua sih Mbak. Nggak ada yang di Pulau Sumatera, nggak ada. Tapi dari awal maksudnya dari awal adanya Kulaku Indonesia ini kan tujuannya tidak menyasar ke Jawa kan? Kalau penjualan sebenarnya bebas, tapi bebas kan? Maksudnya, manfaatnya yang diberikan itu ya luas kan maksudnya ya. Tapi tiba-tiba aja entah kok malah ke sana gitu kan. Bener-bener. Oh gitu. Saya penasaran petani-petani yang di sana apakah mereka juga menggunakan produk minyak kelapa ini atau jangan-jangan mereka juga masih pakai minyak yang lain nih? Petani yang di daerah kita. Iya, yang kerja sama barang Kulaku ini ya. Ayo. Ya, ada yang masih pakai minyak itu, ada yang masih karena tes ya. Balik lagi ke tes ya. Sama kantong nggak sih? Itu juga berpengaruh nggak sih? Enggak, tapi di beberapa tempat tempat produksi minyak kita malah warga sekitar tuh kayak, oh mana nih residunya kan masih bisa diolah lagi. Ya udah kita kasihin aja. Jadi biar mereka juga teredukasi bahwa oh ternyata even residu pun itu masih enak untuk digunakan. Masih bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara soal harga ya, harganya gimana nih? Harganya, Dok? Iya dong. Harganya gimana dong? Apakah ini, kan saya tahu nih harga-harga maksudnya dengan brand-brand lain ya, minyak kelapa yang dihasilkan oleh brand-brand lain. Kita di mananya ini Dok? Kita apakah di tengahnya atau jangan-jangan kita malah lebih tinggi nih harganya dari harga kalau brand-brand untuk itu? Harga memang kita berada di atas minyak yang ada sekarang tuh sedikit. Jadi tapi memang kita dari segi manfaat, dari segi kesehatan, pengolahan itu memang berbeda. Jadi Oke. Kan di spill nih manfaat kesehatan segala macam, melibatkan ahli-ahli yang lainnya juga dong di Kulaku Indonesia ini, kayak ahli gizi mungkin atau ahli kesehatan. Gimana tuh? Kalau sekarang sih masih belum sih, tapi memang cuma secara umum yang sudah dipelajari aja kita gitu belajar. ya. Okay. Sama ini kali ya, mungkin kalau melibatkan tenaga ahli yang spesifik kayak gitu belum. Tapi kita coba meyakinkan itu dengan certified of analysis. Jadi kayak kita periodically kasih bahan baku kita untuk dites di Sukovindo misalnya kayak gitu. Atau lembaga-lembaga sertifikasi yang mengeluarkan analisa-analisa kayak gitu. Jadi biar tetap mempertahankan kualitasnya masih terjaga kayak gitu sih Mbak. Oke. Nah, jadi ini kayaknya kan kita dari tadi ngomong yang memang benar-benar menjadikan kita tuh termotivasi gitu ya. Saya mau tanya nih, masalah bisnis yang sering dihadapi oleh Kulaku deh. Apa tuh dah? Paling sering berantem gara-gara apa? Jadi buka dapur perusahaan ya. Kayak kalau berantem tuh sih enggak sih kayaknya. Cuman gontok-gontokan.
cerita ada. 5, 4. Durasi. Karena kan harus kompak gitu kan. Karena untuk menyatukan 2 orang aja nggak mudah gitu. Apalagi yang banyak-banyak kepala ya. Bisa jadi nanti ini ke A, ini ke B gitu kan, jangan sampai terjadi seperti itu. Tujuannya kan tetap satu, memajukan Kulaku Indonesia gitu kan ya. Oke. Kalau dari aku nih ya, kalau aku pribadi ngelihatnya, masalah yang paling sering kita hadapi itu kalau dibagi eksternal dan internal, eksternal itu adalah yang jadi challenge-nya gimana kita bisa membuat kolaborator kita atau petani-petani kita itu punya satu pemahaman yang sama, pemahaman baik tentang cara produksi, tentang kualitas produksi maupun timeline kerja. Itu sih yang benar-benar jadi challenge-nya. Terus kalau misalnya dari sisi internal, tadi kita kan sebanyak tim-tim baru, banyak tim-tim yang muda. Nah, itu cukup jadi tantangan kalau misalnya tim-tim yang muda ini nih kurang product knowledge-nya, pemahaman tentang produknya itu kurang. Jadi kita harus edukasi. Terus apalagi yang agak PR adalah gimana kita bisa buat orang tuh pengen belajar, pengen tahu secara mandiri tanpa harus didorong. Itu yang jadi PR. Nah, itu kalau dari sisi internal. Nah, kalau kita para founder itu berantemnya paling sering karena apa ya? Karena cost juga misalnya. Misalnya nih, kalau aku dari sisi operasional, Rido dari sisi produksi, mungkin aku akan memaintain cost itu seefisien mungkin, seefektif mungkin, tapi dari produksian kayak aku butuh trial ini, aku butuh jalan ke sini. Kurang terus ya gitu ya, pasti kayak gitu ya. Ya, biasanya kita berantem di situ tuh. Ngapain jalan ke sini? Itu apa outputnya? Ini yang pertanyaan akan ditanyain apa gitu tuh. Biasanya kita berantemnya di situ. Wah, susah banget sih. Terus nanti Rido balas, kok ribet banget sih kayak gini. Kan aku juga kesini ya, kayak biasanya berantem gitu lah. Kerja kita jelas. Iya. Kecuali kalau misalkan kos yang ini aku pakai buat ngafe gitu kan Iya, beda. benar. Oke, itu sih berantemnya. Nah, tadi kan juga tim-tim ini kan juga mengedukasi yang lain ya di luar. Berarti cara kalian mengedukasi diri kalian sendiri gimana nih? Ini kan salah satu gimana caranya menemukan solusi ketika ini terjadi gitu. Karena kan kalau ini keseringan terjadi kan lama-lama kayak jadi kan kita ilfeel gitu kan. Nah, di situ kan udah nggak semangat lagi. Nah, itu tuh gimana tuh? Apakah ada besutan dari pendiri atau ada Oke. Kalau aku pribadi nih, ini personal ya mungkin ya. Mungkin yang teman-teman yang lain juga bisa berbeda. Kalau aku pribadi gimana bisa untuk tetap semangat gitu belajar dan semangat menjalankan bisnis itu karena ini kondisinya sekarang itu kita sudah punya investor nih ya, sudah punya orang yang menitipkan amanah kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang tersebut yang bukan siapa-siapa, yang bahkan bukan orang Indonesia aja percaya sama bisnis kita, terus kenapa kita harus ragu sama bisnis yang kita jalanin? Itu sih. Ketika mereka sudah percaya bahwa kita akan menjadi besar, terus kenapa justru kita sendiri yang ragu kalau kita tuh bisa menjadi besar? Itu sih yang apa ya? Yang jadi bahan bakar itu aku kayak untuk terus pegangan ya. Jadi kalau misalnya udah melemah sedikit, balik lagi ke pegangan awal apa gitu ya, goals di awal apa. Kalau Rido copy paste? Sama sih ya, karena memang nggak boleh sama namanya. Pasti sama lah, kalau nggak sama kan nggak mungkin solid sampai sejauh ini ya. Tapi ada yang ditambahin nggak? Ada benar-benar aja nih. Lebih ke memang karena memang Kulaku itu dibentuk dari awal tuh dari pertemanan, jadi kita memisahkan gitu antara pertemanan dan pekerjaan. Jadi alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah bisa. Nggak apa-apa, jontok-jontokan dulu kan untuk kerja di luar jam kerja, makan bareng lagi. Iya benar. Jadi di Kulaku itu aku selalu ngingetin kalau kerja itu bawa ID card bukan bawa perasaan. Oke nih, karena ini kita udah di menit terakhir ya. Oh iya ya. Nggak berasa kan ya? Coba dong di spill nih, ada produk apa aja dari Kulaku Indonesia? Kan udah dibawa nih. Ayo Do, silakan Do. Boleh dilihatin ini ke kita. yang dibawa sih ini untuk virgin coconut oil. Nah iya, 250 mili. Oke, kemasannya paling kecil berarti 250 mili ya? 250. Iya, Ini paling kecil.
Ini minyak goreng kelapa. Ya, minyak Ini kelapa. sama 500 ml. Ini juga ini untuk kemasan premiumnya. Heeh. Ini kita buka coba ya. Iya, boleh. Oh nggak apa-apa ya dibuka. Oh boleh banget, biar yang lain bisa lihat. Oke. Nah ini juga kemasan ini biasanya kita Pasarkan. ajak kerja sama korporat Ya, corporate. untuk gift gitu, corporate Ya, gift. ini untuk Corporate misal kayak souvenir, Iya, gitu benar, kan benar. ada seminar apa gitu, sekalian dipromosiin ini Iya, ya benar. produknya Iya. gitu. Oh gitu. Nah, itu berarti ini kemasan paling kecilnya 250, yang kalau yang paling gede kemasannya? Kalau Ada minyak yang goreng? minyak goreng ada yang 1 liter. Paling gede itu 1 liter Iya, ya, nggak 1 ada yang liter. 2 Ini liter kita ya? bawa cuman yang 500 Iya. mili. Berarti- Terus ada kalau untuk VCO itu yang paling gede di 500 mili juga ada. 500 Oh ml. gitu, berarti belum ada produksi yang 5 liter tuh belum ya? By request sih. Iya, Oh barangkali sih bisa juga ya? Bisa. Oke, berarti kalau misalkan ada yang mau yang kemasan Iya. 5 liter tuh bisa diadakan gitu kan ya? Bisa. Atau yang 20 liter, Iya, jerigen-jerigen gitu juga bisa by request. Oh bisa by request ya? Bisa banget. Oke deh kalau begitu. Nah karena kita udah di menit terakhir, kita harus akhiri perbincangan kita. Tapi sebelum diakhiri, mungkin Rido juga ada yang mau disampaikan nih untuk pendengar kita sebelum kita akhiri perbincangan kita ya. Apapun itu Do yang berkaitan dengan bisnis lah UMKM gitu kan, atau mungkin ada motivasi gitu juga Reza. Apa ya? Apa yang mau motivasi? Motivasi. Kalau aku kalau Apa dari aja aku, deh pokoknya yang membangun gitu kan ya. kalau dari aku value hidup yang aku coba bawa sejauh ini adalah itu quotes-nya dari Buya Hamka. Jadi di salah satu quotes-nya Buya Hamka itu pernah bilang kalau hidup hanya untuk makan atau kalau hidup hanya untuk makan, monyet di hutan juga makan. Iya. Kalau hidup hanya untuk lupa aku. Tapi Intinya gitu. ya, tapi intinya kita sebagai manusia Kerja terus produktif iya. ya, harus Oh produktif iya, benar. gitu kan. Oke. Jadi kita sebagai manusia harusnya bisa lebih dari Untuk bermanfaat untuk orang banyak Iya, ya. benar. Rido Ya, santuy ini banget nih. ini juga kayak value di Kulaku juga nih, Mbak. Kulaku. Jadi kita itu ya bermanfaat ya. Bermanfaat bagi diri sendiri, bagi lingkungan, bagi sesama gitu. Jadi kita jalanin bisnis ya bukan cuma buat diri kita sendiri, kita juga untuk bermanfaat ke orang sekitar. Gitu, Mbak. Jadi ya gitulah. Oke. Itu yang value yang Pokoknya manfaat Kulaku ya. iya, Oke, berarti bermanfaat. Iya. dapat berkahnya juga ya nggak sih? Insya Karena kita Allah. tuh kalau berkah tuh insya Allah bertahan lama ya nggak Iya. sih? Oke, sukses terus untuk Kulaku Indonesia ya. Amin. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 Palembang di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa Kulaku Indonesia bisa kita dapatkan di mana? di Tokopedia, Shopee, atau bisa langsung DM Instagram kita di kulaku.indonesia. Ya, Oke. benar. Atau di website kita juga ada, langsung website kulakuindonesia.com. ya. Oke. Nah, kalau office-nya di mana nih? Office-nya ada di Jalan Musiraya Barat nomor 490. Oh, gitu ya, di Musiraya Barat situ ya. Berarti kalau misalnya mau berkunjung sana ada di sana. Boleh, ya? Ada. boleh. Tapi kalau misalnya untuk pembuatan nggak di sana. Enggak. Di situ Iya. cuma ada beberapa produk aja Iya. yang udah jadi gitu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Reza dan Ya, Rido 2R terima ya. Rido. Kalau dangdut ada Rizky Rido, kalian punya Reza Rido ya. Baik, terima kasih banyak ya sudah hadir di Pro 1 Palembang. Sukses terus untuk Kulaku Indonesia. Insyaallah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan mungkin dengan pembahasan yang berbeda ya. Siap. Thank you, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja perbincangan kita di Palembang Bisa segmentasi UMKM dengan perjalanan bisnis Kulaku Indonesia bersama Rezaldi Bastarian, CEO Kulaku Indonesia, dan juga Rido ya, kepala produksi dari Kulaku Indonesia ya. Jangan lupa juga pendengar, sesaat lagi kita bisa menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami. Saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda ya, karena setelah ini akan ada rekan saya yang akan melanjutkan Palembang siang ini untuk Anda ya. Saya Tata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.